Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa milisnati asma'in. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk menikmati bulan maghfirah, bulan penuh rahmah Ramadan kali ini. Satu kenikmatan yang harus sangat kita syukuri, yang kemudian ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Ramadan tahun ini semuanya sama dalam dua aliran mainstream di Indonesia yang menggunakan hisab Muhammadiyah menetapkan pada hari ini 1 Ramadan. Demikian pula semalam melalui Ru'yatul Hilal yang kemudian disahkan dalam sidang isbat menetapkan juga 1 Ramadan pada hari ini. Meskipun saya baca di beberapa komentar media sosial cukup menarik. Ru'yat hanya bisa dilihat di wilayah Aceh. Dan ru'yat lokal tidak ada yang bisa melihat. Ternyata kemudian Kemenak mendatangkan dua pemburu hilal dari Gresik dan Sidoarjo dibawa ke Aceh untuk melihat ru'yat yang sangat-sangat minim. Semalam itu menurut kriteria sekitar 4 derajat dengan elongasi berapa gitu. Itu menurut seorang astronom Yogyakarta, hasil ru'yat semalam itu mengalahkan ru'yat teleskop dunia. Teleskop dunia nggak bisa melihat. Tapi ternyata dua ahli peruqyat dan disumpah sehingga semalam agak mundur karena Mahkamah Syariah di Aceh cukup alot untuk membicarakannya. Tetapi apapun, alhamdulillah. Hari ini telah mulai, meskipun tadi saya ada komentar-komentar di medsos, ada yang mengatakan ruqyat rasa pertama, ya semuanya sambil berbicara. Tapi yang menjadi penting kita serius memasuki Ramadan ini. Ada hal-hal yang menjadi sangat penting untuk mendukung ibadah Ramadan kita. Kita mengetahui semuanya ibadah Ramadan adalah harus ikhlas karena Allah. Ini perlu kita tekankan karena pada akhir-akhir ini ada gejala-gejala yang bisa mengganggu nilai-nilai tauhid dalam kehidupan umat Islam. Yaitu fenomena kultus individu yang menjadi menarik, perlu mendapat perhatian serius di kalangan umat Islam. Kultus individu adalah satu hal, gerakan atau komunitas yang berfokus pada individu tertentu. Seringkali klaim kekuasaan atau otoritas spiritual yang tidak sah. Yang dalam Islam, kultus individu ini dapat membahayakan nilai-nilai akidah tauhid kita bersama. Dari ciri-ciri kultus individu yang perlu kita cermati, di dalam Islam dapat didefinisikan sebagai satu atau gerakan komunitas yang berfokus pada individu tertentu yang tadi saya sampaikan. Ciri-cirinya apa? Setidaknya ada 5. Yang pertama, fokus pada individu tertentu. Seseorang jadikan tokoh sentral dan menjadi berlebihan dalam mengerti cerita itu. Yang kedua, klaim kekuasaan atau otoritas spiritual yang tidak sah. Orang mengaku dirinya sebagai titisan Nabi, orang mengklaim dirinya telah ketemu Allah. Ini menunjukkan satu kultus individu. Dan pada bagian masyarakat tertentu, itu kadang dipercaya. Atau kemudian penggunaan metode manipulasi dan kontrol. Di sebelah barat masjid kita ini ada sebuah makam. Saya pernah mendengar dari seorang keraton, Mas Budi, kalau makam itu boleh saya pugar. Nanti semua orang akan banyak ziarah ke sini. Tapi kemudian dia mengatakan, tapi kan jamaah masjid gede nggak senang bangsa kayak seperti itu. Ini menjadi satu menarik. Ketika sekarang muncul banyak makam-makam yang dikenal sebagai makam-makam tokoh. Meskipun kemudian juga terjadi pembongkaran nisan karena ternyata di situ tidak ada makamnya. Ini menjadi satu hal bagaimana kita melihat fenomena ini.
Bahkan kemudian penolakan terhadap otoritas agama yang syah. Secara otoritas agama di Indonesia itu selain dari dua mainstream Muhammadiyah dan Nahdien, maka Majelis Ulama merupakan lembaga yang dihormati. Tetapi orang yang kultus individu ini menolak otoritas yang seperti itu. Dan kemudian yang kelima, pengembangan akidah dan akhlak yang tidak sesuai dengan Islam. Apa yang kita lihat? Orang menjadi begitu tunduknya kepada seseorang. Orang datang membawa botol minuman air, kemudian dibuka tutupnya, minta disebul oleh orang tadi. Adanya nanti penuh barokah. Antre orang itu kemudian membawa botol tadi ke depan, disebul itu ditiup, dan ya, kadang-kadang ada komersialisasinya juga memasukkan amplop. Antre, ini kan suatu gejala yang sangat menarik dan terjadi di era modern sekarang ini. Kalau Anda ibu bapak lihat di media sosial, luar biasa orang-orang seperti itu. Bahkan laki-laki perempuan antre membawa botol-botol tersebut. Inilah satu hal yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang menjadi perhatian kita bersama? Kalau membahayakan yang pertama, membahayakan akidah kita. Kultus individu dapat menyebabkan kerusakan akidah. Dengan mengajarkan konsep-konsep yang tidak sesuai dengan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Al-Isra ditekankan, "Bal takfu ma laisa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ilaika ana anhu mas'ula." Wala takfu, jangan kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai ilmu di dalamnya. Inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, dan apa yang ada di dalam hati kita akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Oleh karena itu ketika agama itu identik dengan ilmu, menjadi penting kita bisa memahami fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Karena kerusakan akidah akan betul-betul merusak ibadah kita. Di dalam surat Al-An'am 68 dikatakan, dan janganlah kamu berpaling dari perintah Allah setelah kamu diingatkan dengan peringatannya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berpaling. Perintah Allah jelas, tetapi kemudian dengan berbagai alasan orang, bahasa saya, memenggokkan persoalan-persoalan itu. Yang kedua, manipulasi kontrol. Kultus individu dapat menggunakan metode manipulasi kontrol untuk mempengaruhi anggotanya. Ada kadang-kadang dengan peralatan modern dalam sebuah film, menggunakan teknologi modern untuk menimbulkan hal-hal yang kemudian menimbulkan ketakjuban, itu juga bisa. Sekarang animasi luar biasa teknologi. Orang berubah menjadi binatang itu sangat utuh gitu ya. Ini yang kemudian orang menggunakan hal semacam itu menimbulkan ketakjuban, dan inilah yang kadang-kadang merusak akidah kita. Yang bersumber semuanya ingin menonjolkan sesuatu. Karena apa kemudian? Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Al-A'raf 179. Oleh karena itulah, ini membahayakan karena kemudian penolakan terhadap otoritas agama. Kultus individu dapat menolak otoritas agama yang syah. Ulama yang telah diakui. Ini kadang-kadang tertolak. Ada seorang ulama yang dan orang datang menyujud kakinya. Mencium kakinya, pakaiannya. Karena katanya dapat memberikan barokah. Ini sesuatu yang menarik. Tetapi yang semacam itu ternyata juga ada pengikutnya. Ini yang nampaknya sangat mengganggu nilai akidah di akhir-akhir ini. Jamaah yang berbahagia rahimahullah. Orang dapat mengkultus individukan dirinya dengan berbagai hal. Karena ilmunya atau karena keturunannya. Coba bayangkan, sampai dikatakan bahkan di penjualan online, itu sekarang dijual yang namanya garam ruqyah. Dijual yang namanya pasir tamal, pasir tarim. Garam ruqyah itu garam biasa.
Nggak ada perbedaan yang garam, tapi dikatakan garam ru'yah kalau mau dan harganya 10 kali lipat. Dan itu banyak orang membeli. Jadi kultus individu semacam itu membodohkan orang. Pasir yang katanya dari zaman, yang katanya pasir itu pernah diinjak oleh orang-orang yang para wali. Itu pasirnya dijual itu. Kemarin ada lagi yang mengatakan membawa kain hitam, mengatakan inilah kain Ka'bah yang didapat secara hak karena tiba-tiba datang ketika dia tengah sholat malam. Dan orang antri mencium-cium kain itu. Ada lagi kemudian membawa dikatakan dalam sebuah botol kaca, katanya di dalamnya ada rambut Rasulullah. Dan orang mencium-cium rambut itu. Ini sungguh sangat memprihatinkan kalau kemudian tidak ada orang atau kita semua yang mempelajari, memperingatkan hal tersebut. Oleh karena itulah, yang keempat, pengembangan akhlak yang tidak sesuai. Ketika kultus individu pada seseorang, ada hal yang menjadi menarik. Dalam orang yang kemudian dalam istilah sekarang dikenal megalomania, ada dua hal yang kemudian ternyata orang tersebut hanya mengumpulkan duit atau perilaku maksiat lainnya. Karena orang terkagum-kagum dengan dirinya. Orang bisa dekat dengan dia itu mendapatkan barokah. Dan terjadi ketika sekarang ini media sosial demikian luar biasanya. Oleh karena jamaah yang berbahagia menjadi penting. Perintah Allah dalam Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a walat tafarku. Berpegang teguh kepada hukum tentang Allah sehingga kita akan jadi mengerti nilai-nilai yang sebenarnya yang dimaui oleh Sang Khalik yang menguasai hajat hidup kita, sehingga mengelompokkan umat-umat secara kultus itu menjadi sangat berbahaya karena dan kultus itu dapat mengelompokkan pembagian umat dengan mengajarkan konsep-konsep yang justru tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Sehingga pada ayat Ali Imran 105 wala takunu lil tafarraqu wa talahu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ilkalahum adzabun alim. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang pada mereka keterangan yang jelas. Al-Quran menjelaskan betul-betul nilai-nilai tauhid yang harus kita pegang. Bagaimana kemudian kita bisa mencegah kultus individu tersebut? Yang pertama, pendidikan agama. Memahamkan pada diri kita, keluarga kita, anak didik kita tentang pendidikan agama. Tentu yang mempunyai sumber rujukan yang sah. Sehingga kemudian yarfa'illaduna ladin aman minkum baladina autuliman derajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Oleh karena menjadi penting bagi kita bersama. Ilmu yang merupakan anugerah Allah kita gunakan untuk mengesahkannya, mentaatinya. Yang kedua menjadi penting bagi kita bersama untuk mencermati apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di media sosial yang kadang-kadang masuk di dalam layar-layar HP keluarga kita. Jangan sampai kemudian menimbulkan hal-hal yang mengganggu nilai ketauhidan ini. Jamaah yang berbahagia rahimahullah, kalau itu kita biarkan, maka kemudian nilai-nilai tauhid yang secara diametrikal itu bisa muncul hal-hal yang bertentangan, yang kelihatannya menarik, kelihatannya menimbulkan keberkahan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sebagai manusia termulia menjadi contoh suri teladan kita. Yang kadang-kadang kita melihat seseorang yang menyatakan keturunan anu menceritakan bagaimana kakeknya dalam semalam 90 kali mi'raj ke Allah. Rasulullah mi'raj bukan atas kehendak dirinya, tapi dipanggil oleh Allah. Bagaimana dia mengatakan dia mi'raj semalam 90 kali ketemu Allah. Dia seorang mengatakan kakeknya bisa terbang
Sampai mengatakan kalau dia tidak ringkih pada Allah, dia akan bisa menembus langit. Sampai seseorang mengatakan si fulan karena cintanya kepada orang tertentu, ketika dia dihisab kubur, ditanya mau buka, maka dia menjawab nama seseorang tertentu. Dan katanya karena cintanya seperti itu, maka Rasulullah datang di hisab itu untuk membela si fulan tadi. Hal yang semacam ini nampaknya menjadi syukur kalau melalui media sosial. Sehingga kemudian dengan pakaian atribut tertentu, orang menjadi sangat tertarik untuk berbondong-bondong. Masjid Istiqlal menjadi sangat penuh. Kegiatan di Banjarmasin beberapa waktu yang lalu, jutaan orang datang dalam peringatan hal orang tertentu. Mengikuti ulama itu penting, tapi kalau menjadi berlebihan dan tidak bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya, tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Oleh karena itulah Ramadan 1446 Hijriah ini menjadi penting untuk pembersihan niat kita kembali kepada nilai-nilai tauhid. Nilai-nilai yang mengisahkan Allah yang akan membebaskan diri kita dari hal-hal yang membelenggu. Sungguh aneh ini terjadi di alam modern, di mana pengetahuan menjadi luar biasanya, tetapi kemudian orang berbondong-bondong masuk gua di Tasikmalaya, yang katanya gua tersebut menghubungkan dengan kota Mekah. Sehingga ketika haji menjadi sulit karena harus antre, maka orang naik haji di gua di Tasikmalaya. Ketika mereka masuk, mereka bertalbiyah. Ini kan satu hal yang luar biasa, tapi nyata itu. Dan biar orang keluar membawa air dari gua tersebut, inilah air yang sama dengan air Zam-Zam. Berlebih-lebihan yang seperti itu ternyata menimbulkan kriminal. Lama di Jawa Tengah dibongkar pabrik air Zam-Zam. Ini kan jadi sangat menarik. Ketika kemudian ketajiban itu berlebihan, maka muncul hal-hal semacam itu. Pabrik air Zam-Zam, sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu sebagai orang Islam yang memahami dan mengerti ilmu anugerah Allah, marilah kita di Ramadan yang mumpung ini hari pertama, kita masih menyisakan waktu yang cukup lama agar Allah menganugerahkan ilmu kepada kita, memantapkan nilai tauhid dengan laku ibadah seperti yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Matur nuwun, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.